jauh-jauh rasa takut, gugup, dan ragu-ragu. Aksi seperti ini hanya untuk orang-orang yang berani. Di Baturaden, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, sekelompok pemuda rela menyisir hutan untuk memenuhi hasrat adrenalinnya. Berada di bawah kaki Gunung Slamet, sudah janjian bersama teman-teman untuk membuka jalur baru. Kita akan pergi ke sebuah hidden gem. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Janji bertemu dengan mereka, saya harus berkendara masuk kawasan hutan cemara. Saya sedang bersama dengan komunitas Cliff Jump Purwokerto. Jadi mereka ini memang biasa mencari spot-spot baru untuk cliff jump. Makanya kita sedang membuka jalur baru untuk ke hidden gem selanjutnya. Cliff jump atau lompat tebing bagi mereka ibarat candu. Harus bisa menemukan tempat-tempat baru untuk menemukan pengalaman berbeda. Lelah dan peluh bukan halangan. Yang namanya jalur baru pasti banyak banget halangan kayak gini. Jadi harus hati-hati jalannya dan untung kita sudah siap sedia. Dari atas, sungai yang kami tuju sudah terlihat. Lokasinya terletak di lereng Gunung Slamet, tepatnya di kawasan Gomblang, Kecamatan Kedung Banteng. Saat menemukan tempat baru, salah satu yang harus dipastikan terlebih dahulu adalah faktor keselamatan. Kedalamannya sekitar 4 meter, jadi aman untuk kita cliff jump dari atas. Menyebut diri sebagai kelompok Cliff Jump Purwokerto, cara mereka mengekspresikan diri secara tidak langsung ikut mengenalkan pesona Purwokerto yang masih terpendam. Akhirnya kita sudah sampai di atas dan sekarang untuk membuka L yang akan loncat pertama. Kita lihat aksinya. Ayo, ayo! Siap-siap! Ikuti jejak saya, jejak petualang! Sebagai pelompat pertama, El mampu mendarat dengan mulus. Lompatan El semakin membuktikan jika kedalaman cekungan di bawah cukup untuk menahan tubuh dan tidak terbentur sampai ke dasar. Karena memang ini tempat baru, jadi teman-teman tuh masih belum terlalu paham. Makanya harus hati-hati dan meraba-raba dulu. Ini giliran Mas O ini. Saya yang jantungan ngeliat Mas O, ya ampun Mas O. Seru banget. Setelah dipastikan aman, Oi beraksi dengan cara yang lebih atraktif. Pastikan siap. Sebagai anggota baru, mental Lucky masih belum terlatih. Dia bahkan harus turun lebih rendah lagi sebelum benar-benar berani melompat. Setelah melihat cara mereka melompat dan menentukan titik pendaratan,
kini waktunya saya menjajal spot baru ini. Sekarang waktunya saya untuk menantang adrenalin dengan loncat dari sini. Let's go! Curug belum bernama ini memiliki ketinggian sekitar 7 meter. Hulunya langsung dari Gunung Slamet. Tidak heran airnya jernih dan dingin. Setelah berjalan memutar, kami kembali sampai di atas curug untuk melompat kedua kalinya. Kami akan melompat secara berpasangan. Kalau soal lompat-lompatan kayak gini sekali aja tuh nggak cukup. Jadi kita mau lompat barengan, berdua. Ayo. Siapa pertama? Saat melompat berpasangan, kita harus menjaga jarak dan momentum lompatan supaya tidak beradu saat di udara atau menimpa yang lain saat mendarat di air. Airnya dingin banget. Tapi sensasinya loncat dari atas. Parah, seru banget. Yeay! Lain lagi dengan Kelvin. Sebagai sesepuh komunitas, dia sepertinya tidak puas dengan titik lompatan awal. Ini Mas Kelvin mau nyobain spot baru. Bersihin dulu yang ada di situ. Kelihatannya sih agak serem tapi pasti bisa lah ya. Bisa lah, Kelvin. Jangan. Oke. Siap. Semangatin dong, semangatin. Ayo. Keberanian dan kenikmatan menyatu dengan alam saat ini gabung menjadi satu. Cliff jump seperti melompat ke pelukan alam. Menegangkan di awal, berakhir dengan rasa kebebasan yang luar biasa. Diiringi rintik hujan, sore harinya saya kembali masuk hutan cemara. Malam ini saya memutuskan menggelar tenda di antara pohon yang menjulang. Saya sedang berada di Gomblang dan akan camping di sini dengan pemandangan dan juga suasana pohon damar di sekelilingnya. Saat hari gelap, semua persiapan bermalam sudah lengkap. Sekarang waktunya untuk beristirahat, ikuti jejak saya, jejak petualang. Di langit, bulan menampakkan diri dengan muram. Sinarnya bahkan tidak mampu menembus kanopi pohon cemara. Sendiri, saya semakin bersatu dengan sunyi. Matahari perlahan muncul di atas cakrawala. Langit pun tidak lagi gelap.
Pagi-pagi bangun langsung disambut dengan pemandangan dan juga suasana alam yang tenang sekali dan asupan matahari yang cukup untuk memulai hari ini. Secangkir teh panas sekarang sudah dalam genggaman. Setiap teguknya seperti mengusir hawa dingin belantara Cemara Gomblang. Keseruan petualangan saya di Jawa Tengah belum berakhir dan masih panjang. Setelah ini saya masih harus melanjutkan perjalanan saya. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Siang ini puncak Gunung Slamet masih berselimut kabut. Saat musim hujan seperti sekarang, alam seolah tidak mengizinkan atap kedua di Pulau Jawa ini tampil tanpa penghalang. Meski begitu, jauh di ujung lereng, mendung tidak menghalangi saya untuk bergabung dengan para perempuan pencinta selam bebas Purwokerto. Alam Batu Raden, selain tempat aksi para jumper, juga lokasi untuk para pencinta kedalaman air. Salah satunya adalah Kedung Nila. Kedung Nila ini memiliki kedalaman di sekitar 5,7 meter yang paling dalamnya, itu di bagian tengah. Sedangkan di pinggir-pinggirnya, itu di sekitaran 2 meter. Gedung atau kolam adalah cekungan lebar yang terdapat di aliran sungai. Biasanya, gedung memiliki curug. Air yang jatuh dari atas lama-kelamaan akan membentuk kolam air dengan kedalaman yang beragam. Tempat ini diberi nama Kedung Nila karena dulunya menjadi habitat ikan nila. Namun akibat perburuan yang masif, ikan nila kini semakin sulit ditemukan. Sekarang, yang tersisa tinggal ikan kecil yang tidak menarik untuk dikonsumsi. View di bawah ini semuanya batu dan ada satu spot di sebelah sini yang banyak ikan kecilnya. Terus di sepanjang di pinggiran batu itu gua, tapi karena terlalu gelap, mendung, jadi kita nggak bisa ngelihat apapun di sana. Free diving adalah aktivitas penyelaman tanpa tabung oksigen dan hanya mengandalkan alat-alat dasar seperti snorkel, masker, dan fins. Fokus utama hobi ini adalah menggabungkan ketahanan fisik, teknik pernafasan, serta mental untuk menjelajahi dunia bawah air. Tujuannya pun bermacam-macam, mulai dari rekreasi, olahraga air, serta berburu ikan. Karena airnya ini langsung dari Gunung Slamet, jadi suhunya benar-benar dingin banget. Ini saya dan teman-teman sudah menggigil kedinginan. Dibanding diving, free dive lebih sedikit melepaskan gelembung udara karena harus memaksimalkan pernafasan supaya bisa bertahan lama di dalam air. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Ini kita lagi nyari belerang langsung dari sumbernya. Jadi ini tuh hasil air belerang yang mengeras. Jadi kita pakai luluran. Jika Kedung Nila airnya berhawa dingin, lereng selatan Gunung Slamet justru mengalirkan jejak hawa panas bumi yang hangat. Airnya membawa elemen kristal kuning cerah. Dari atas, warnanya terlihat kontras dengan hijau pepohonan di sekitarnya.
Saya sedang berada di lereng selatan Gunung Slamet, lebih tepatnya Pancuran Pitu, sumber mata air belerang. Yang mana kita tahu belerang itu punya banyak banget manfaat untuk kesehatan kulit. Bener banyak manfaat. Disebut Pancuran Pitu karena air ini bersumber dari 7 pancuran sejajar yang terletak di bagian hulu. Ini kita lagi nyari belerang langsung dari sumbernya. Jadi ini tuh hasil air belerang yang mengeras. Untuk kita pakai luluran. Belerang adalah salah satu hasil bumi non-logam yang bisa ditemukan di alam. Mineral ini merupakan bahan murni hasil bumi yang bisa dimanfaatkan tanpa perlu proses pengolahan. Lumur belerang ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk kesehatan kulit. Jadi saya sama Eka, karena kita lagi mau perawatan. Suhu air di sini sekitar 60 derajat Celcius. Cukup hangat untuk tubuh di tengah hawa dingin Gunung Slamet. Belerang adalah mineral yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan manusia, terutama untuk pertanian dan kecantikan. Ini tuh rasanya sama persis kayak lagi scrubbing, karena teksturnya tuh kasar. Jadi kalau lagi di muka gini harus pelan-pelan, karena kan kulit muka itu sensitif. Tekstur belerang yang kasar dapat mengupas lapisan kulit mati, sehingga cocok untuk mengangkat sel-sel kulit mati. Belerang juga bermanfaat untuk mengatasi ketombe, karena dapat membantu mengelupas kulit kepala yang berkerak. Ini saya benar-benar ngerasain hasil instan, karena langsung berasa lembut banget kulitnya. Kamu juga kan? Iya. Karena kayak lagi masker, lagi murah. Meski memiliki beragam manfaat, kita sebaiknya tidak sembarangan menggunakan belerang, terutama untuk mengobati kondisi medis tertentu. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Dari atas jembatan gantung Desa Danawari, saya akan melanjutkan perjalanan saya dan mengulik tempat-tempat tersembunyi di Kabupaten Tegal. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cobek dan ulekan merupakan paket temuan zaman purba yang hingga sekarang masih digunakan. Bentuk dan fungsinya pun tidak mengalami banyak perubahan, namun tetap setia sebagai alat penghalus, pemberi rasa, hingga mempercantik warna makanan. Saya menemukan salah satu makanan khas Tegal, yaitu rujak sayur. Kalau dilihat dari bahan-bahannya, ini mirip kayak gado-gado. Sekalian saya mau ikut nih cara buatnya. Rujak sayur merupakan salah satu makanan yang hampir mustahil ada tanpa kehadiran cobek dan ulekan. Karena makanan ini hampir separuh waktunya dibuat di atas cobek. Melumat berbagai jenis bumbu hingga halus adalah tugas utama cobek dan ulekan. Dengan sedikit tekanan, ulekan dan cobek akan semakin kuat bergesekan hingga merubah rempah menjadi halus. Ibu, ini kalau buat rujak, ulekannya harus besar kayak gitu ya, Bu? Iya, Supaya apa? biar cepet, biar dapat banyak, Supaya muat banyak ya? cepet lembut. Jadi masyarakat di sini itu memang terkenal turun-temurun penghasil ulekan atau pembuat ulekan. Jadi tidak susah menemukan ulekan, apalagi untuk ukuran yang besar seperti ini. Berawal dari cobek, puluhan bahkan mungkin ratusan jenis makanan tercipta hingga memberi identitas sebuah masyarakat. Termasuk rujak sayur, salah satu kuliner khas kebanggaan masyarakat Tegal. Rasanya sama persis seperti gado-gado, yang membedakan hanya namanya, karena memang kalau berbeda daerah itu biasanya berbeda juga bahasanya atau sebutannya. Hadir hampir di setiap dapur, cobek dan ulekan tidak menjelma begitu saja, namun melalui proses panjang yang melelahkan.
Setelah ini saya akan menelusuri lebih dalam lagi salah satu alat yang kalau nggak ada alat ini, rujaknya juga nggak bakalan ada. Ini dia nih alat yang saya maksud. Di salah satu sungai di Kabupaten Tegal, praktek pembuatan alat masak ini masih berjalan. Meski perlahan, para pembuat cobek ini tetap teguh dengan usaha mereka. Seperti inilah usaha untuk membuat ulekan. Jadi kita harus mencari batu langsung dari sungainya. Tahap pertama pembuatan cobek batu dimulai dari memilah bahan. Batu yang kita cari ini sebenarnya bisa batu apa aja, tapi yang warnanya agak kehijauan. Sulitnya nih, kita susah mencari batu yang ukurannya itu sesuai. Dengan bentuk yang baku, cobek hanya membutuhkan bahan yang sesuai dengan ukuran yang akan dibuat. Bisa ini Pak? Iya, yang ini bisa. Akhirnya kita menemukan batu yang sesuai. Dari segi bentuk dia ini bulat dan juga mulus, gak ada retaknya sama sekali. Ini saya buat dulu Bang Sita. Batunya ini akan kita bentuk kasar atau setengah jadi, supaya ketika dibawa ke tempat untuk proses finishing, dia itu ukurannya lebih kecil dan tidak berat. Meski perlahan, para pembuat cobek ini tetap teguh dengan usaha mereka. Ini dia batu yang bentuknya sempurna tadi, sudah terbelah menjadi dua dan siap untuk dibawa ke pinggir untuk lanjut ke proses finishing. Alat yang dipakai untuk membuat cobek juga cukup sederhana, hanya palu dan pahat. Jadi kalau masih mau bentuk kasar itu menggunakan pahatan yang matanya lebih kecil atau di sini nyebutnya tata. Iya. Kalau sudah finishing atau mau lebih halus lagi, Ini namanya apa namanya Pak? Panglus. Jadi dia matanya lebih lebar. Tidak ada standar harga jual untuk satu buah cobek. Semuanya tergantung pada ukuran. Rata-rata cobek dengan diameter kecil dijual dengan harga Rp50.000. Nilai jual yang cukup murah dibanding dengan upaya yang sudah dilakukan para pengrajin ini. Proses finishingnya ini lumayan sulit karena untuk menyelesaikan satu ulekan aja itu membutuhkan waktu 1 sampai 2 hari. Tanpa mereka sadari, para pengrajin ini sedang menjaga temuan zaman purbakala. Sebuah temuan yang terus memenuhi kebutuhan dasar manusia, cita rasa, hingga identitas sebuah tatanan masyarakat. Selama ini saya hanya pernah melihat dan juga mencoba memasak. Baru tahu ternyata untuk membuat satu alat bantu masak seperti ini membutuhkan waktu yang lama, sulit dan juga kompleks. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Saya Reneka sedang berada di Telaga Kumpe di ketinggian sekitar 600-an mdpl. Kita mau menikmati panorama serta suasana di sini. Bersama teman, saya mengarungi telaga yang terletak di daerah ketinggian. Hawa sejuk angin sore langsung menyapa tubuh. Tempat ini memiliki pemandangan yang cocok untuk melepas penat setelah seharian bertualang. Danau yang memiliki luas hampir 2 hektar ini terletak di Desa Gunung Lurah, Kabupaten Banyumas. Saya Reneka sedang berada di Telaga Kumpe di ketinggian sekitar 600-an mdpl. Kita mau menikmati panorama serta suasana di sini. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Telaga Kumpe tidak hanya menawarkan panorama alami, tapi juga cocok untuk kegiatan luar ruangan seperti camping. Sekarang kita akan membuat makan malam, tapi menu kali ini spesial. Ini dia, kalau di sini nyebutnya ulat kerap. Iya. Kamu udah sering ya? Enggak juga.
Perjalanan terkadang menemukan hal-hal baru, termasuk kesempatan untuk mencicipi kudapan lokal yang masih asing. Ulat adalah larva dalam tahapan proses metamorfosis sebelum terbang menjadi kupu-kupu. Wanginya, wangi bumbunya tuh enak banget. Nggak sabar buat nyobain nih. Ulat kerap sebenarnya hama yang hidup di antara kulit dan daging pohon. Sebelum menjadi kepompong, ulat kerap biasa memakan daging sengon hingga pohonnya kering dan mati. Wow, makanannya sudah jadi. Ini aku baru pertama kali makan loh. Kamu yakin ya ini aman? Yakin dong, aman. Tunjukin. Langsung aja ambil pakai tangannya. Oke. Identik dengan label hama, ulat sebenarnya salah satu indikator ekosistem alam yang sehat. Keberadaan ulat menunjukkan lingkungan tersebut masih alami dan bebas dari pengaruh bahan kimia. Gimana rasanya? Enak kan? Kayak rasa apa ya? Tapi enak sih. Enak. Dia bagian luarnya tuh kering, terus di bagian dalamnya tuh lembut banget. Unik rasanya, unik banget. Ulat kadung melekat sebagai hama, sehingga menjadi lumrah untuk dibasmi. Alih-alih dimusnahkan, sebagian warga di sini justru memanfaatkannya menjadi lauk. Masyarakat di sini tuh memang suka ya ulat ini. Iya, memang biasanya sebagian makan ulat ini. Jadi memang ulat ini sebenarnya semacam hama, namun sebagian warga itu memanfaatkannya menjadi cemilan. Rasanya tuh mirip-mirip sama kayak semacam ulat sagu lah. Mengonsumsi ulat lumrah di sebagian wilayah tertentu. Namun, binatang ini tidak bisa dihancurkan oleh tubuh dan mengandung senyawa berbahaya. Sehingga, jika dimakan secara berlebihan dan tidak diolah dengan baik, mengonsumsi ulat dapat menimbulkan berbagai reaksi pada tubuh. Cemilan ulat kerap ini sudah cukup untuk menjadi makan malam kita. Ikuti jejak saya, jejak petualang.